Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kisah manusia yang terbaik, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada pembahasan ketika beliau setelah disusui oleh yang kita kenal yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ya. Setelah beliau juga dibelah dadanya oleh malaikat Jibril ketika usia masih anak-anak. Maka Halimah ketakutan dan kemudian Halimah mengembalikan Rasulullah SAW kecil kepada ibundanya. Padahal sebelumnya Halimah minta tambahan waktu supaya setelah disusuin masih ada masa-masa bersama Rasulullah SAW kecil. Kenapa? Karena kita paham Rasulullah SAW yang diasuh, yang disusui itu mendatangkan keberkahan, bukan hanya kepada Halimah, kepada keluarganya, tetapi juga kepada hewan-hewan ternaknya. Tetapi karena setelah dibedah itu, ya, maka Halimah ketakutan, dikembalikan saja kepada ibundanya daripada saya tanggung jawab. Ya. Tapi ibunda Rasulullah SAW, Aminah, beliau sudah tahu, karena memang sebagaimana pengakuan beliau, dan ini salah satu keajaiban lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ra'aitu hina kharaja minni nuron ado'at minhu kusurus Syam. Ketika Rasulullah SAW lahir, beliau melihat dari dalam tubuhnya, ya, dari daerah rahimnya itu kemudian memancarkan cahaya, yang mana cahayanya sampai wilayah Syam, sampai ke negeri Syam, Pak. Yang mana Syam ini Jordania, Suriah, Palestina, Libanon, 4 negara hari ini. Yang mana wilayah ini selalu, ya, tidak, apalagi di akhir-akhir ini, Pak. Suriah udah berapa tahun, 7-8 tahun terakhir, ya. Palestina 100 tahun terakhir, termasuk akhir-akhir ini wilayah Jenin, ya, dibantai oleh penjajah Zionis Israel, ya. Artinya Ibnu Katsir sampai mengatakan, kenapa cahayanya itu sampai ke wilayah Syam, kok enggak cahayanya sampai ke wilayah Jawa? Karena wilayah Syam itu wilayah akhir zaman. Kalau bumi semua ditenggelamkan, yang masih tersisa itu wilayah Syam. Ini menunjukkan kita harus peduli dengan wilayah yang kaitannya dengan Syam, apalagi itu ada masjid terbaik ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpindahlah pengasuhan dari Halimah kepada ibundanya Aminah sampai beliau umur 6 tahun. Nah, ibundanya ini ngajak ziarah ke makam ayahnya yang namanya Abdullah,
itu ada di Bani Najjar yang ada di Madinah. Menarik para jamaah. Nanti Bani Najjar ini itu juga yang menerima pertama kali ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi semua itu ada kaitannya para jemaah. Nah, di Bani Najjar ini, ini kemudian beliau itu bermain-main di atap bangunan, dan yang perlu juga kita ingat di Bani Najjar ini para jemaah, ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah belajar renang. Nah, ini Pak, ya, pernah belajar renang itu di Bani Najjar. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu nggak pernah ke laut, nggak pernah, naik kapal nggak pernah, ya, ke pelabuhan nggak pernah, Pak. Ya, pelabuhan saat itu kan yang paling dekat Jeddah. Ketika para sahabat hijrah ke Habasah itu melalui laut Jeddah, kemudian mereka nyebrang ke wilayah Ethiopia, wilayah Afrika. Ya, itu naik kapal. Rasulullah nggak ikut. Jadi Rasulullah itu nggak pernah ngelihat laut, nggak pernah naik kapal, nggak pernah renang di lautan seumur hidupnya. Tapi di wilayah ini ada semacam oase. Jadi kita nggak sebut sungai ya, tapi paling tidak ada perairan yang ini bisa digunakan untuk belajar renang. Ya, tapi sebelum kita bahas belajar renang ya para jamaah, ya, kita perlu ingat yang namanya Profesor Jacques. Nah, ini Pak ya, Profesor Jacques. Benar Pak, saya bukakan dulu. Jadi Profesor Jacques ini beliau termasuk pada tahun 50-an ya, 1950-an. Beliau ini orang pertama yang ngelilingi laut. Nah, ya, ngelilingi laut nih, Profesor Jacques. Nah, saya bukakan dulu Pak. Wajahnya ini harus muncul wajahnya. Ya. Mana ini biar saya nggak dianggap hoax Pak, ya, karena sekarang hoax kemana-mana ini. Ya. Profesor Jacques, mana? Ini kok belum ketemu nih. Jadi Profesor Jacques itu para jamaah ilmuwan oceanografi. Ya, beliau ini ilmuwan oceanografi, ilmuwan kelautan. Yang mana ya, Profesor Jacques ini para jamaah, beliau ini neliti laut. Nah, neliti laut ya. Kemudian nah ini nih ketemu juga akhirnya. Profesor Jacques. Bapak, saya tampilkan duplicate. Nah, ini dia ya. Jadi pada tahun 60-an ya, 60-an ya, 60 atau 70 80 ya, maaf saya agak lupa. Nah, ini beliau menemukan laut yang berbeda karakter. Nah, ya, berbeda karakter. Maksudnya itu berbeda warna. Nah, ini dia. Ini salah satunya nih, Pak. Nah, ini dia, ya. Jadi Profesor Jacques itu yang menemukan pertama kali, karena dia ilmuwan oceanografi yang pertama kali ngelilingi laut seluruh dunia, dan dia menemukan ada 5 tempat yang seperti ini, yang tidak berubah-berubah. Ya. Nah, ketika dia sampaikan hasil penemuannya ini ke negara-negara, ya, ke penelitian-penelitiannya ke kampus-kampus di seluruh dunia. Ketika sampai di wilayah negeri-negeri Islam, itu orang ilmuwan-ilmuwan Muslim nggak terlalu kaget, Pak. Ya, biasa-biasa aja. Gitu, Pak. Dia heran, loh, kok gitu sih? Ya, kok tidak antusias dengan penemuan saya? Ya, karena dijawab, kami sudah memahami dan menemukan itu sejak 14 abad yang lalu. Karena apa yang Anda temukan itu bersumber termaktub dalam Quran kami, kitab suci kami. Ini salah satu ayatnya Ar-Rahman
19 sampai 21 sama Al-Furqan ayat 53 jemaah ya. Itu bisa dicek nih. Yang mana ayat ini Allah tegaskan bahwa ada dua laut yang mengalir berdampingan, yang beda karakter, yang dua-duanya nggak bisa tercampur, terpisahkan sampai 1000 mil ke bawah. Nah, maka Profesor Jacques nggak terima, Pak. Dia bilang, saya ini ilmuwan oceanografi yang pertama yang neliti laut, belum pernah ada sebelum saya dengan kecanggihan, dengan kemampuan kapal dan teknologi saat itu. Gak ada lagi selain saya. Dari mana Muhammad 1400 tahun lalu tahu? Apalagi Muhammad gak pernah naik kapal. Apalagi Muhammad gak pernah keliling dunia. Apalagi Muhammad gak pernah renang di laut loh, Pak. Ya. Kok bisa Muhammad tahu? Dikasih tahu Pak Jacques, ya. Jangan emosi dulu, ya. Quran itu bukan karangan Muhammad, ya. Quran itu bukan karangan Nabi kita, tapi Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah firman Allah. Mendengar itu para jemaah, langsung Profesor Jacques masuk Islam. Nah, ini bedanya nih, Pak. Ya, jadi orang-orang Barat itu ya masuk Islam karena mikir, nah, ya, karena ilmu, ya, karena penemuannya, penelitiannya, dia masuk Islam. Nah, ini kan beda sama kita, Pak. Ya. Kita itu kadang, ya bukan kita lah, ya pokoknya daerah-daerah yang rawan pemurtadan itu justru memilih keluar Islam karena bukan karena mikir, ya, tapi karena urusan perut, ya, urusan materi ataupun urusan-urusan yang lainnya. Makanya para jamaah, ya, dakwah itu nggak cuman bil lisan, ya, dakwah dengan ngomong begini, Pak, ya, nggak begitu mah gampang, siapa aja bisa. Para jemaah, ya, itu. Tapi dakwah itu juga ada bil mal, dakwah dengan harta. Maka para jemaah yang punya kelapangan harta, jangan sekali-kali ragu untuk mensedekahkan, menginfakkan harta terbaiknya untuk dakwah, Pak. Ya, karena di sisi lain banyak orang-orang yang kemudian tergadaikan keimanannya karena urusan perut atau karena urusan materi, atau kita mulai maju selangkah, kamu mau masuk Islam tak kasih harta sekian-sekian, itu boleh aja, Pak. Ya, boleh aja sebagai awalan, baru kemudian dididik supaya kokoh dengan keislamannya. Ya, jangan malah dekat sama non Muslim, no, malah pindah agama, nikah malah pindah agama. Wah, ini lagi ramai juga, Pak, akhir-akhir ini para jemaah. Ya, jadi dua itu. Kalau dia bukan masalah urusan materi, dia pindah agama, murtad, biasanya dia karena urusan percintaan. Nah, jadi agama digadaikan gara-gara cinta. Wah, ini bahaya sekali para jemaah. Baik, kita kembali ke kisah ini. Nah, ketika Rasulullah SAW di Bani Najjar, beliau kemudian belajar renang. Ini ada apa, Pak, para jamaah? Memang ini kita perlu paham bahwa ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang beliau nyatakan, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah. Sesuatu, ya, segala sesuatu yang tidak ada zikir di dalamnya, fahuwa lahwun wa laibun. Itu adalah kesia-siaan dan cuma permainan belaka. Jadi semua aktivitas kita kalau nggak ada zikir itu sia-sia, itu cuma permainan. Illa kecuali, nah ini, Pak, alhamdulillah nih ada kecualinya. Apa? Arba, kecuali 4. Nah, kecuali 4 perkara. Yang pertama, mula abatur rojulim ro'atahu, suami guyoni istrinya. Nah, jadi bercanda sama istri itu berpahala. Walaupun kita ngelihatnya ini kok cuman main-main sendaguro, enggak. Itu justru berpahala, Pak. Ya, istrinya sendiri, jangan istrinya tetangga, jangan istrinya orang lain. Kadang-kadang, Pak, ya, kita ini kadang-kadang sama rekan kantor, ya, sama rekan kerja, ya, sama mbak-mbak minimarket kadang, ya, itu bisa guyon, ya, sama istri sendiri kok, ya,
Allah malah ya Allah malah matanya melotot ya, mukanya masam. Oh, ini kebalik ini para jamaah ya. Ya Allah, ini hati-hati ya. Jangan sampai begitu Pak ya. Guyon sama istri kita Pak ya. Jangan guyon sama orang lain. Jadi bikin istri kita tersenyum gitu Pak ya. Walaupun uang belanjanya enggak begitu banyak gitu Pak ya. Yang penting dia senyum dulu. Nah, baik. Yang kedua apa? Wa ta'dibur rajuli farasahu. Lelaki yang melatih kudanya. Wah, ini Pak ya, berarti ini olahraga naik kuda. Nah, mohon maaf para jamaah, bukan naik kuda yang kayak di tempat wisata yang cuman pelan-pelan gitu. Itu buat anak-anak Pak ya. Tapi naik kuda yang kudanya lari, itu maksud saya. Ya. Dan ini harus dilakukan belajar secara profesional para jemaah. Ya, kalau cuman naik kuda ayo puter-puter dah. Kalau ini nggak masuk Pak ya. Ya itu mah main-main aja, rekreasi. Tapi kalau latihan benar, nah itu memang perlu dilatih para jemaah. Ya. Dan ini agak susah, Surabaya nggak bisa. Ada itu daerah Rungkut jauh, ya. Tapi ini pun terbatas, lapangannya terbatas. Jadi cuman muter-muter gitu aja. Tapi kalau di wilayah Prigen misalnya ya, wah itu ada lapangan pacuan kudanya para jemaah ya. Nah, itu pas banget Pak, ya. Berikutnya wa masyuhu bainal gharadhain. Ini para jemaah singkatnya adalah memanah. Nah, ini Pak, ya. Jadi latihan panah ini ternyata banyak keutamaannya. Selain untuk kekuatan, dia juga untuk melatih fokus dan konsentrasi. Ya. Ini banyak kemudian yang dia latihan mana, kemudian itu untuk menghafal pelajaran, apalagi hafal Quran itu langsung connect. Udah gitu tubuhnya kuat, Masya Allah. Ya, ya saya tahu. Lato-lato itu juga latih konsentrasi Pak. Tapi gak ada olahraganya Pak ya. Kalau mana ini benar-benar para jemaah ya. Karena untuk menarik busurnya saja itu jelas butuh tenaga, butuh kekuatan para jemaah. Dan kalau nggak salah di Pelindo ini atau di masjid kita ngadakan latihan panah sama Ustadz Mukhlis itu. Ini ya jemaah ya gitu ya. Memang agak susah Pak sekarang itu ya. Karena kita harus waspada. Ntar bisa-bisa gara-gara latihan panah dianggap sedang melakukan latihan untuk perbuatan teror. Nah, ya ini juga ini waspada Pak ya. Jadi lapor dulu lah gitu ya, supaya nggak dianggap sedang latihan mau bikin teror. Nah, ini emang agak repot nih Pak ya. Monggo. Ya, padahal yang bikin teror itu yang koruptor itu Pak ya. Apalagi yang ada yang bilang 500 triliun ternyata habis cuman buat seminar di hotel sama studi banding 500 triliun Pak, 500 triliun ya, dana untuk mengentaskan kemiskinan ternyata habis buat studi banding dan rapat-rapat di hotel. Coba 1 triliun dititipkan ke Masjid Baitul Hakam ya, insya Allah amanah akan dientaskan kemiskinan. Saya optimis para jemaah itu ya. Enggak tahu itu Pak Menteri kok agak bingung. Nah ini mau terakhir Pak. Nah terakhir ini kata Nabi SAW, wa ta'limur rajulis sabaha. As-sabaha atau as-sibaha itu renang Pak. Ya. Artinya kalau kita mau bicara olahraga yang harus ya, yang ini kita nggak ngomong wajib lah, harus jadi prioritas untuk anak-anak kita. Kalau nggak berkuda, kalau itu mahal oke lah. Paling nggak 2, memanah dan berenang. Ya. Anak kita usia SD harus target manah ini beres, renang juga bisa. Ya. Ini kenapa? Karena ini sabda Nabi SAW. Dan beliau sejak kecil sudah belajar renang. Oh jangan tanya keutamaan renang Pak ya. Olahraga renang itu keutamaan untuk kesehatan itu luar biasa sekali. Ya. Kadang orang gak perlu fitness, dengan renang aja badannya udah bagus. Body goal orang bilang sekarang itu. Ya. Bahkan orang yang sakit kecetit gitu Pak, ya, nggak perlu operasi, dengan renang sudah bisa sembuh. Artinya banyak keutamaan dengan renang para jemaah ya. Ya tapi dipastikan kalau renang jangan campur baur ya, laki sendiri perempuan sendiri, dan itu sudah ada Pak kolam renang yang seperti itu. Kalau enggak ya bikin kolam renang sendiri di rumah gitu Pak ya. Nah, baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya
Ini harus jadi prioritas daripada, mohon maaf, anak kita sekedar pinter main bola, nah, pinter main basket, nah, pinter main volley misalnya ya. Ya itu bagus saja, Pak. Itu juga olahraga. Cuma unsur mainnya lebih banyak daripada unsur olahraganya. Tapi kalau ini enggak, Pak. Ini unsur olahraganya lebih banyak. Saya baru lihat di Cina itu anak-anak kecil bukan cuma belajar renang, Pak. Tapi belajar menyelamatkan diri ketika dia diikat tangannya, diikat kakinya, dicemplungkan ke dalam air. Itu anak-anak kecil Cina, Pak. Diajari untuk menyelamatkan dirinya, bertahan hidup di dalam air. Ya Allah, Pak. Ya, makanya Cina itu luar biasa, Pak. Ya, jumlahnya banyak, kekuatannya lengkap gitu, Pak. Ya, sampai kemudian harus cari pekerjaan di negeri lain kan gitu, Pak. Iya kan? Luar biasa Cina itu, para jemaah ya. Baik, kita kembali ke sini, para jemaah ya. Nah, maka setelah Rasulullah SAW bersama ibundanya di Bani Najjar ya, itu ibundanya wafat di wilayah namanya Abwa antara Mekah dan Madinah. Jadi ini sudah dari kalau Bani Najjar itu di Madinahnya. Maka ini perjalanan pulang ke Mekah, ternyata ibundanya wafat di wilayah Abwa. Nah, wilayah Abwa ini sekarang tidak diketahui karena memang ada makam ibundanya beliau. Jadi kalau pemerintah Arab Saudi itu, para jemaah, kalau urusan makam-makam tuh sangat ketat. Ya, artinya makam-makam itu justru malah tidak kemudian dirawat, diperbagus ya. Enggak, jadi apa adanya, bahkan kalau bisa disembunyikan. Soalnya khawatirnya makam-makam itu malah jadi tempat untuk ibadah gitu ya. Jadi dikhawatirkan laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Sebagaimana sabda Nabi, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah gitu ya. Jadi harusnya ibadahnya kepada Allah, tapi ibadahnya kepada makam tersebut, itu para jemaah ya gitu ya. Nah, nanti kemudian ada khilaf ya. Kita tidak beribadah kepada makam, tapi kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara orang soleh yang udah meninggal tersebut. Nah, ini nanti kemudian diperselisihkan oleh para ulama, Pak. Tapi kalau minta langsung sama orang solehnya itu semua sepakat, nggak ada yang selisih. Itu pasti syirik. Jadi kalau kita ke makam Sunan Ampel, itu ada papan pengumumannya, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada Sunan Ampel. Soalnya itu syirik. Nah, perbedaannya berdoa kepada Allah langsung dengan berdoa kepada Allah melalui perantara orang soleh yang udah meninggal. Disinilah perselisihan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Walaupun saya secara pribadi saya pilih tidak membolehkan, tapi saya tidak menutupi bahwa memang ada perbedaan di situ. Jadi kalau ada perbedaan kita harus toleransi aja para jamaah ya, gitu ya. Kalau misalnya perbedaan kemudian nggak toleransi, wah nanti bisa berantem jadi para jamaah. Termasuk ini masalah ibundanya Nabi. Ya, jadi ayah ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperselisihkan oleh para ulama, statusnya berimankah mereka atau mereka mati dalam kondisi tidak beriman. Nah, yang mengatakan mereka meninggal dalam kondisi tidak beriman didukung dengan dalil-dalil. Ya, sehingga mereka berpendapat ayah ibu Rasul mati dalam kondisi kafir. Nah, tapi ada pendapat yang lain. Ini pendapatnya Imam As-Suyuti. Ya. Beliau mengeluarkan argumentasi. Ternyata ada riwayat-riwayat setelah Rasulullah SAW itu menjadi nabi, maka ayah bundanya itu dihidupkan lagi sama Allah dan kemudian beriman kepada anaknya Rasulullah SAW dan kemudian diwafatkan kembali. Artinya ini kalau ini kan perkara mudah bagi Allah ya. Hidupkan matikan itu kan perkara mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala di masa lalu. Kalau di masa ini kayaknya
agak berat itu Pak gitu ya. Kalau di masa ini kalau ada yang mati hidup lagi, wah ya itu kayaknya berat tuh. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, kecuali mati suri, emang belum mati dia gitu Pak ya. Atau pura-pura mati. Nah, itu juga ada Pak. Atau makamnya itu bohongan. Nah, itu juga ada Pak. Nah, berdasarkan dalil itu, maka sebagian ulama berpendapat ayah bundanya Rasul itu wafat dalam kondisi beriman. Nah, ini khilaf, Pak. Ya, khilaf ya. Tapi sebagaimana yang guru saya sampaikan, Pak. Jadi kalau membahas masalah ini kan sensitif, Pak. Kenapa? Karena ini orang tuanya Nabi. Nah, ya. Jangankan orang tua Nabi, orang tua kita sendiri aja loh. Kalau tiba-tiba orang tua kita sendiri mati dalam kondisi gak beriman, bagaimana perasaannya? Terus dibahas lagi, diulang-ulang lagi, diingetin lagi. Bagaimana perasaan seorang anak yang orang tuanya wafat dalam kondisi tidak beriman yang sama dengan anaknya, Pak. Ya. Karena kalau sudah tidak beriman kan terputus semuanya. Jalur doa terputus, jalur waris terputus gitu ya. Jalur akhirat terputus gitu ya, Pak. Makanya kalau kita belum bisa mencintai Nabi SAW dengan seutuh-utuhnya, paling tidak para jamaah kita punya adab sama Nabi. Ya, jangan membahas hal yang sensitif yang ini sekiranya bisa melukai perasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, surat Al-Lahab saja, Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Ya. Tapi surat Al-Lahab langsung memvonis Abu Lahab itu masuk neraka. Enggak cuman Abu Lahab, tapi imro'atuhu gitu ya. Istrinya juga masuk neraka. Nah, ketika Nabi SAW baca surat Al-Lahab itu dipelankan, Pak. Ya, dipelankan. Kenapa? Karena itu juga jaga perasaan. Iya kan berjamaah ya. Pamannya sendiri tabat syadawa. Ya. Ini artinya ini yang kemudian kita perlu menjaga hal-hal yang sensitif sudahlah. Maka saya tidak akan langsung terang-terangan. Ya, kafir. Oh enggak. Ya, kalau khilaf saya katakan khilaf. Kalau memang ada perbedaan pendapat, saya katakan memang ada perbedaan pendapat dan dua-duanya itu bisa diterima. Silakan para jamaah milih yang mana. Kalau saya lebih dalam posisi saya memilih orang tua Nabi insya Allah wafat dalam kondisi beriman. Selesai Pak. Ya, baik, kita lanjutkan Pak. Nah, setelah beliau tidak ada ibundanya, maka pengasuhan itu berubah lagi. Nah, kalau sebelumnya itu pengasuhannya di Halimah, ya, dan anaknya Halimah, Saimah, gitu Pak. Ya, dan ini saudara sepersusuannya Nabi. Nah, maka pengasuhannya pindah ke ibundanya Aminah, pindah lagi ke Ummu Aiman. Para jamaah perlu tahu, Ummu Aiman ini kita sebut asisten rumah tangga. Sebenarnya budak Pak ya. Tapi ini sebenarnya asisten rumah tangganya Abdullah dan Aminah, keluarganya Rasulullah SAW. Ya, jadi Ummu Aiman ini kulitnya hitam. Ya, tapi lihat ya, apa kata Nabi SAW terhadap Ummu Aiman? Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu ibuku setelah ibuku. Ya Allah. Ya. Jadi ini budak Pak ya. Budak tapi dihormati sekali. Budak tapi dibebaskan. Kenapa? Jasanya yang merawat Nabi ketika kecil. Padahal kalau kita lihat orang-orang barat Pak, ini kalau saya cari filenya agak susah, tapi bisa browsing aja. Kekejaman terhadap budak yang dilakukan oleh orang-orang barat, kita bisa lihat gambar-gambarnya. Kan budak itu kan seperti barang. Ya. Artinya barang itu kan tergantung. Ya. Mau di HP saya ini mau saya banting, mau saya buang, mau saya cemplungin ke air, mau saya patah jadi dua, itu terserah saya, wong ini milik saya. Budak itu kepemilikan. Maka orang-orang barat terhadap budak itu kekejamannya itu ada 6 macam. Yang pertama dicambuk sampai kulitnya mengelupas semua. Yang kedua distempel pakai bara api yang panas ya, bukan stempel tinta karena ini kepemilikan. Yang ketiga dimutilasi ya. Yang keempat
direproduksi secara paksa, mohon maaf maksudnya diperkosa gitu ya. Yang kelima, dirantai dalam waktu yang lama ya. Yang keenam, dijual seperti barang ya. Yang ketujuh, dibakar, dibunuh, dan dahulu semua perbuatan tersebut ya, semua aktivitas terhadap perbudakan itu dianggap legal. Ya. Artinya budak ini miris sekali nasibnya para jemaah. Tapi lihatlah Rasulullah SAW ketika Ummu Aiman ikut mendidiknya, beliau tidak membedakan ras dan keturunan. Ini menunjukkan Islam itu wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Islam ini untuk seluruh manusia. Mau kulitnya apapun, Islam itu memuliakan manusia para jemaah. Jadi artinya Islam itu enggak rasis. Ya, Barat yang sok-sokan demokrasi, Barat masih rasis sampai hari ini. Ya, tapi Islam tidak pernah melihat semua apapun kulitnya, latar belakangnya bagaimana, dia mantan apa. Ketika dia Islam, maka dia mulia dengan Islam. Dan ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun dia budak, walaupun dia hitam, tapi kalau dia beriman bertakwa, itu lebih utama daripada parlente, pakai jas, pejabat ternyata nyolong, profesor, doktor ternyata korupsi, uang masuk mahasiswa baru jalur mandiri. Ya, jadi ukuran adalah iman dan takwanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan episode-episode selanjutnya, insya Allah para jemaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.